السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. الحديث أو كما قال. أما بعد. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberkahi kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka melaksanakan ibadah salat tarawih serta memperingati malam nuzulul Quran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, tak terasa kita sudah ada di pertengahan bulan suci Ramadan, yang dimana di malam hari ini adalah malam yang 17 Ramadan, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di muka bumi. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Ada beberapa pendapat yang mengatakan dari beberapa para ulama. Yang pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah pada saat 17 Ramadan. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan, ada yang mengatakan Al-Quran diturunkan di akhir 10 terakhir Ramadan. Semuanya sama, semuanya benar. Yang penting kita melakukan bagaimana kewajiban kita menjadi seorang yang beriman dan bertakwa, bagaimana kita bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam sebuah hadis dikatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapakah yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena mengharap ridhonya Allah, mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang banyak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bagaimana ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di muka bumi, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sebuah hikmah. Dan hal ini Rasulullah selalu berada di sebuah tempat menikah yang disebut dengan buah hira, yang dimana selalu Rasulullah mengingat, berzikirullah, berdiam, bagaimana umatku ini supaya menjadi umat yang beriman dan bertakwa. Karena di dalam umat Rasulullah waktu zaman jahiliyah itu, disitulah banyak sekali umat-umatnya yang selalu beribadahnya menyembah selain Allah. Yang disembah adalah apa? Para patung, para berhala. Maka di waktu zaman jahiliyah dulu, ketika
umat-umat yang masih menyembah sebuah patung. Yang disembah itu patung bervariasi. Ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari batu, dan ada juga yang terbuat dari gandum. Maka di saat ketika itu, ketika Rasulullah melihat umatku seperti ini, akhirnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malaikat Jibril yang menjelma wajahnya menjadi seorang yang tampan, yang ganteng. Ketika itu malaikat Jibril datang menemui Rasulullah di bawah. Akhirnya apa? Disitulah diperintahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berkali-kali Nabi disuruh baca, tetapi dia mengatakan dia tidak bisa. Maka kuasa Allah berikan kehebatan, kecerdasan pada seorang Nabi. Ketika itu malaikat Jibril lah yang membimbing Nabi, maka Nabi lah bisa membaca, bisa cerdas. Maka ketika itu Al-Quran diturunkan oleh Allah di muka bumi adalah secara berangsur-angsur. Jadi di mana Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur, melihat bagaimana kondisi-kondisi yang terjadi pada waktu itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari yang bisa kita ambil Quran hikmah, yang pertama, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat ketika Nabi sedang di Gua Hira mendekatkan diri kepada Allah, maka aplikasi kita, konsep kita yang harus kita lakukan apa? Yaitu bagaimana kita di waktu 10 Ramadan terakhir kita beriktikaf di masjid. Dan ini menjadikan salah satu sikap kita, sikap bagaimana kita untuk mendapatkan sebuah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, barang siapakah yang berdoa kepada, maka niscaya Allah akan kabulkan doa-doanya. Apa kata Allah? Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka niscaya aku akan kabulkan doa-doa bagimu. Maka kalau kita sedang melaksanakan doa, maka dengan kekhusyukan, dengan ketenangan, dengan tergesa-gesa, ini menunjukkan salah satu pelajaran berharga buat kita, di mana Allah menurunkan Al-Quran di muka bumi untuk umatnya. Maka Rasulullah selalu beriktikaf di Gua Hira, dan kalau kita beriktikaf di masjid, bagaimana kita mendapatkan sebuah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Temilah Allah di waktu seperti kemarin. Apabila kita melaksanakan waktu-waktu yang mustajab di waktu sepertiga malam, kita istiqomah, berbanyak kita berdoa kepada Allah, bersujud kita kepada Allah, maka sungguh Allah akan angkat derajat kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika kita istiqomah, setiap hari kita melakukan ibadah qiyamul lail, tahajud, hajat, tetapi rutin, wallahi kita akan merasakan besoknya sesudahnya di waktu sudah subuh Allah akan memberikan kita sebuah kenikmatan. Maka ketika kita melaksanakan qiyamul lail di waktu tahajud, maka disinilah Allah akan memberikan kita kemudahan-kemudahan dalam urusan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan yang kedua, Al-Quran diturunkan oleh Allah di muka bumi adalah sebagai petunjuk yang terbaik. Maka manfaat Al-Quran kalau ketika kita baca kepada orang-orang yang beriman, maka tentunya Al-Quran itu akan menjadi sifat, menjadi penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani wa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah akan jadikan Al-Quran itu menjadi obat, menjadi sifat untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bahwasanya Al-Quran itu kalau kita baca, kalau kita merasa bahwasanya di dalam tubuh manusia ini terdiri dari berjuta-juta sel. Apabila sel dalam tubuh manusia ini ketika dibacakan ayat Al-Quran, maka dia akan meresap dan dia akan melakukan yang namanya sistem pendengaran. Oleh karena itu, ketika kita sedang sakit, diuji oleh Allah, sakit yang berbagai macam, sakit yang ringan, sakit yang sedang, sakit yang agak tinggi, maka kita disuruh
dari nuzulul Quran adalah bagaimana kita berlomba-lomba kita dalam memperbaiki amaliah kita di bulan suci Ramadan. Karena kenapa? Al-Quran Allah turunkan di muka bumi ini banyak sekali manfaatnya, petunjuk umat, obat syifa penyembuh buat kita, dan menjadikan diri kita ini lebih mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Di saat ketika Al-Quran kita baca, kita amalkan, perbanyak kita membaca Al-Quran sama dengan kita berdiskusi, berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Apabila kita mendapatkan ketenangan jiwa, tenangnya hati, hanya dengan di masjid, di rumah Allah, dengan apa? Dengan perbanyak kita berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Yang bisa kita ambil Quran hikmah sedikit tetapi bermakna buat kita. Jadikan bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang dimana kita hari ini memaksimalkan ibadah kita kepada Allah. Jangan sampai kita di waktu ketika bulan suci Ramadan kita puasa, tetapi kita meninggalkan perintah sholat. Alhamdulillah. Berarti apa? Berarti kita dikatakan gagal ibadah kita di tahun ini. Belum tentu di tahun depan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imanan wa ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka orang-orang yang dikatakan mendapatkan predikat imanan wa ihtisaban, predikat takwa, predikat yang baik kepada Allah, berarti di tahun ini Ramadannya, ibadahnya, puasanya mendapatkan kesuksesan. Sesudah Ramadan selesai, maka harus lebih meningkat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai sesudah Ramadan ini kita sudah tidak lagi membaca Al-Quran. Jangan sampai sudah Ramadan ini kita sudah tidak ke masjid lagi. Jangan sampai sudah Ramadan ini kita tidak membaca. Jadikanlah pelajaran berharga buat kita bagaimana ibadah di tahun ini meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah. Maka memaknai malam nuzulul Quran adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga mudah-mudahan apa yang sudah ibadah kita lakukan, amaliyah kita, doa-doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wa rahimahullah, kesimpulan dari bulan hikmah yang bisa kita ambil, yang pertama, jadikan Ramadan di tahun ini adalah Ramadan yang terakhir. Karena kita tidak tahu ajal kita, kematian kita ini pada Allah kapan waktunya. Maka persiapkan iman kita, ibadah kita, perbanyak ibadah kita, perbanyak doa-doa kita kepada Allah, perbanyak kita membuat amaliyah yang terbaik, hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, orang yang dikatakan sehat, orang yang dikatakan fitrahnya, kalbunya bersih suci, berarti ucapannya, lisannya itu selalu berkata-kata yang baik. Kalau ketika kita di tahun ini, lisan kita, ucapan kita masih ada kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, berarti menunjukkan di tahun ini diri kita, kalbu kita, pikiran kita sedang sakit. Maka yang harus dilakukan adalah apa? Perbaikilah amalnya, hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit uraian hikmah yang bisa kita ambil pada malam hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallah